Halo Sobat Zone. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, manusia memerlukan berbagai macam sumber energi, salah satunya adalah energi tidal atau disebut juga dengan energi pasang surut. Energi tidal ini masih tergolong energi baru, namun memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Berikut ini adalah beberapa pembangkit listrik energi terbarukan. Beberapa sumber energi yang banyak digunakan saat ini, yakni energi air, angin, serta matahari. Berbeda dengan pembangkit listrik energi tidal atau energi pasang surut, untuk saat ini penggunanya masih jarang, karena biaya untuk pembangunan pembangkit listrik energi tidal lebih mahal. Pembangkit energi angin dan solar cell, merupakan energi terbarukan dan termasuk energi bersih, namun memiliki banyak kekurangan dan ketidakstabilan yang disebut dengan intermittency. Produksi energi listrik yang dihasilkan tergantung pada faktor cuaca. Ketika cuaca sedang berangin, maka energi listrik yang dihasilkan juga banyak, begitu juga pada energi solar cell. Ketika banyak sinar matahari maka banyak pula energi yang dihasilkan. Kali ini berbeda dengan energi tidal atau pasang surut. Bagaimana energi tidal ini tidak memiliki intermittency sama sekali. Ada beberapa pembangkit listrik energi tidal yang sudah dibangun di beberapa negara, di antaranya adalah Sigwaldek Power Station. Pembangkit listrik Danau Shiwa, terletak di Tanggul Sihwa Kota Ansan Provinsi Gyeonggi di Korea Selatan. Pembangkit ini merupakan pembangkit listrik tenaga tidal yang terbesar di dunia yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 254 MW. Pada pembangkit ini, memiliki 10 turbin yang masing-masing dapat menghasilkan 25,4 MW. Untuk setiap tahunnya pembangkit Danau Shiwa ini dapat menghasilkan energi listrik sebanyak 552.000 GWh, yang dapat memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 500.000 rumah. Pembangkit dan Danau Shiwa dibangun pada tahun 2004 hingga 2011 oleh KWOTER, yaitu sebuah lembaga negara Republik Korea Selatan, pada awalnya. Danau Shiwa dibuat pada tahun 1994, mereka membangun tanggul laut sepanjang 12,7 km, untuk mencegah banjir dan tujuan pertanian. Kemudian setelah beberapa waktu, pencemaran terjadi di Danau Jiwa akibat limbah pabrik, dan karena arus laut tidak dapat mengalir karena tertutup oleh tanggul, sehingga menyebabkan pencemaran makin parah. Akhirnya pada tahun 1997 diputuskan untuk membuka tanggul, dan keputusan inilah yang menciptakan pembangkit listrik dari aliran masuk pasang surut air laut. Cara kerja pembangkit Danau Shiwa ini yaitu ketika terjadi air pasang maka arus air akan dialirkan melalui switchgear di bagian depan menuju turbin, dan sebaliknya jika saat air sedang surut, maka arus air akan dialirkan di bagian belakang turbin. Dalam seharinya, turbin pada pembangkit listrik Danau Shiwa ini akan bekerja selama 4 kali, yakni air pasang 2 kali, dan air surut 2 kali. Pembuatan pembangkit ini juga memerlukan dana yang tidak sedikit, yaitu sekitar 560 juta AS dolar atau sekitar 8,1 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Dan meskipun biaya pembangunannya mahal, namun karena manfaatnya yang jauh lebih menguntungkan, maka mereka tetap membangunnya. Pembangunan pembangkit listrik ini juga merupakan sebuah alternatif untuk melepas ketergantungan pada energi impor. Hasil energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit ini selama setahun, sama dengan menggantikan sebanyak 890.000 barel energi fosil. Pembangkit listrik berikutnya adalah R500. R500 Tidal Turbin, merupakan sebuah pembangkit listrik tenaga tidal, yang dibuat oleh Simak Atlantis Energi yang berlokasi di Skotlandia. R500 dibuat untuk pembangkit listrik di Pulau Naruh di Jepang, yang mana alat ini dapat menghasilkan energi listrik sebesar 150 kWh. Pemasangan R500 ini dilakukan pada tahun 2021, sebelum dikirim ke Jepang. R500 ini dirakit terlebih dahulu yang kemudian komponen tersebut dikirim menggunakan kapal khusus. Pemasangan air 500 ini dilakukan di kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Pada awalnya kabel bawah laut dipasang terlebih dahulu di dasar laut, dan nantinya kabel tersebut akan dihubungkan dengan R500.
Setelah itu dilakukan pemasangan fondasi turbin, seberat 168 ton menggunakan kren yang ada di atas kapal. Ketika fondasi turbin ini sudah terpasang di dasar laut, selanjutnya adalah memasang turbin seberat 123 ton di atas fondasi turbin. Untuk cara kerja dari R500 ini, mirip dengan turbin angin lepas pantai, yang membedakannya adalah R500 ini digerakkan oleh arus pasang surut di dalam laut. Selain energi tidal, ada juga pembangkit listrik tenaga gelombang laut, di antaranya adalah Uniwa V200. Uniwa V200 merupakan sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut, yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Wavessel Energy, yang berlokasi di Australia. Uniwa V200 dibuat dengan bentuk struktur yang berongga, dan terintegrasi dengan generator turbin sebagai generator listrik. Generator turbin digerakkan oleh pergerakan udara yang terperangkap pada rongga tersebut. Proyek Uniwa V200 dimulai pada tahun 2019, dan ditempatkan pada King Island di Tasmania, Australia, yang mana dapat menghasilkan sekitar 200 kW listrik yang dapat memenuhi kebutuhan energi listrik sebanyak 200 rumah. Sedangkan biaya pembangunannya, menelan biaya sebesar 12,3 juta AS dolar, atau setara dengan 178 miliar rupiah. Pembangkit tenaga gelombang laut berikutnya, terletak di negara Brazil. Perusahaan yang bernama Kope, berhasil membuat proyek pembangkit tenaga gelombang laut, yang dipasang pada breakwater di Pelabuhan Pecém. Kope membuat sebanyak 20 modul pembangkit listrik, dan tiap modul tersebut terdiri dari pelampung berdiameter 10 meter, mekanik arm sepanjang 22 meter, dan pada haram tersebut terhubung dengan sebuah pompa hidrolik. Ke-20 modul tersebut, memiliki kapasitas untuk menghasilkan energi listrik sebanyak 500 kW, namun dalam proyek ini, hanya 2 modul saja yang dipasang untuk tahap pertamanya. Untuk cara kerjanya, ketika gelombang menerpa modul, pelampung akan bergerak naik turun, kemudian menggerakkan mekanik arm yang selanjutnya arm tersebut, akan menggerakkan pompa hidrolik. Pompa hidrolik lalu menyemprotkan air ke sistem bertekanan tinggi, yang selanjutnya melepaskan air bertekanan tinggi ke turbin. Turbin tersebut menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Modul yang hampir sama, juga dibuat oleh perusahaan yang bernama Wavestar Energy yang berlokasi di Denmark. Berbeda dengan yang ada di Brazil tadi, flux pada Wavestar mesin ini terhubung dengan sistem komputer yang mana jika terjadi cuaca yang sangat buruk, maka float akan terangkat secara otomatis, untuk mencegah dari kerusakan.